Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Erni Hamim. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Hasbullah, Sarjana Hukum Islam. Beliau sebagai penghulu muda Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bau-Bau. Yang saya hormati Ketua-Ketua Majelis Taklim Kelurahan Sekecamatan Wolio bersama anggota, khususnya yang kami hormati tamu kita Ketua Majelis Taklim Surawolio Ibu Nurjana dan Ibu Ketua Ibu Samsiar dari kelurahan dari Kecamatan Batu Puaro. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, yang mana beliau telah membawa agama Islam dalam menyebarluaskan sampai ke penjuru dunia, sehingga kita dapat mengetahui mana yang ajaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dimurkainya. Dan semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, marilah kita panjatkan puji syukur bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pertemuan rutin Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Wolio dan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Kota Bau-Bau melalui 99,4 dan 97,8 MHz. Adapun materi dalam Gema Islami mengusung tema kedudukan wali nikah dalam perkawinan menurut hukum Islam. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars BKMT yang dipandu oleh Ibu Kartina Anwar. Kepada Ibu disilakan. Badan Kontak Majelis Taklim, tempat kumpul bersama Muslim Indonesia, beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu padu, kreatif dan bermutu. Majelis Taklim hidup subur, diridhoi Allah dan Rasul, bahagia bersaudara membangun Indonesia. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan salawat oleh ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Kadolo Katapi yang dipimpin oleh Ibu Kartina Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, salamun
رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أضفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمينوا يا رفيع الشان والدرج أفتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنوا فتئذ فينا أخا الوهن وبآيات القرآن عنوا فتئذ فينا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله الشان والدرج يا رسول الله يا حبيب الله سلام يا ربيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم الله 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 Ibu-ibu, setelah kita mendengarkan lantunan salawat dari Kelurahan Kadolokan Tapi,
Marilah kita mendengarkan pembacaan prolog atau ringkasan tema dari materi kita sore hari ini. Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat daruri, yakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara dengan baik, maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah pernikahan harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Dan salah satu rukun pernikahan harus ada wali nikah dalam pernikahan. Oleh sebab itu, ketentuan wali dalam pernikahan menurut Al-Quran dan hadis, pemahamannya justru merupakan tindakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita. Salah menentukan wali nikah dalam pernikahan, maka bisa berakibat tidak sahnya pernikahan itu sendiri. Membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan tentunya adalah hal yang sangat luas dan memerlukan kajian yang sangat mendalam. Maka dalam hal ini, permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai sejauh mana kedudukan wali nikah dalam perkawinan menurut hukum Islam. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sebuah narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Hasbullah, sarjana hukum Islam. Beliau adalah salah satu penghulu ahli muda pada kantor urusan agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bau-Bau dan Sekretaris Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, biasa dikenal dengan BP4 Kota Bau-Bau. Insya Allah beliau selama 1 jam ke depan akan bersama-sama kita semua untuk membahas tentang bagaimana sih kedudukan wali nikah dalam perkawinan pernikahan menurut hukum Islam. Acara selanjutnya, pemaparan materi yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Hasbullah, sarjana hukum Islam. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujang jual ketoprak. Jawab salamnya ibu-ibu majelis taklim yang penuh kompak, ternyata belum kompak. Biar kompak jawab salam saya, karena mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratin mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu BKMT sekota Bau-Bau yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa kembali hadir bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap saat ini di sore hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi akhir zaman, Nabi yang menunjukkan umat-umat manusia ke jalan yang benar berupa dinul Islam. Ibu-ibu BKMT sekota Bawau yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua kembali dipertemukan oleh Allah dalam pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah, amin, dirahmati oleh Allah, amin, bahkan insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang pernikahan tidak akan ada habisnya. Sampai manusia meninggal dunia pun tetap akan disebut itu yang namanya pernikahan. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang pergi, ada yang datang. Begitu pula dengan yang namanya pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan. Dan hari ini kita semua telah ditunjukkan oleh Allah betapa hampir setiap harinya kita ini ditunjukkan oleh Allah tentang salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Yaitu pernikahan. Hampir setiap hari di bulan Dzulhijjah ini banyak orang-orang yang menikah, betul? Kantor KUA tidak sepi, bahkan undangan di rumah kita masing-masing full dengan undangan pernikahan. Alhamdulillah. Apa tujuannya? Tidak lain, kita doakan mudah-mudahan para catin calon pengantin atau pengantin yang lama ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi pengantin-pengantin yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaannya, apa itu Bu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Kita sering menyebutnya metnah, semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kita tidak tahu apa artinya. Hari ini pentingnya kita ngaji agar kita faham apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu warahmah. Sakinah itu apa Pak Ustaz? Sakinah itu adalah ketenangan batin. Kalau ada orang dinikahkan tidak tambah tenang hatinya, tidak tambah tenang batinnya, maka perlu dipertanyakan pernikahannya, betul? Kalau ada anak muda yang dinikahkan hatinya masih galau, masih gamang, maka perlu dipertanyakan pernikahannya. Maka insya Allah ketika kita menikah, Allah hadirkan yang namanya ketenangan batin. Yang kedua, apa itu warahmah? Warahmah itu artinya ibu-ibu adalah kasih. Ada juga yang mengatakan artinya adalah love. Ada juga yang mengatakan artinya adalah cinta. Cinta. Kalau tidak cinta tidak mungkin dinikahkan, karena cinta dasarnya itulah yang menyebabkan dua insan yang berbeda ini, laki-laki perempuan ini dinikahkan. Maka tidak salah bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu, kalau ada anak muda dinikahkan itu karena cinta, masya Allah, kita orang tua ambil peran di dalamnya. Untuk apa? Kebahagiaan anak-anak kita. Dan pasti kita tanya anak-anak kita, nak, kamu cinta nggak sama dia? Cinta. Kalau tidak cinta tidak mungkin dinikahkan. Maka karena dasar cinta itulah yang menyebabkan anak-anak kita nikahkan. Yang ketiga, apa itu warahmah? Artinya adalah kasih dan sayang. Wajah yang cantik jelita, wajah yang ganteng rupawan, hari demi hari, bulan demi bulan akan menua juga. Apapun produk kecantikan yang ibu-ibu gunakan, mau itu MS Glow, MSI, apalagi detox, botox, mentox, dan segala sesuatunya. Kalau sudah waktunya tua, Bu, tualah kita semua. Kalau sudah tua, tinggal apa yang ada? Tinggal kasih sayang kita kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Makanya di bulan Dzulhijjah ini ada sejarah besar yang terucap di dalamnya. Apa itu? Sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ibu-ibu lama baru punya anak, tapi beliau tidak berputus asa sehingga beliau mendambakan seorang anak. Allah ajarkan sebuah doa, Rabbi habli minasolihin. Agar apa? Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin.
Adapun pembahasan kita pada sore hari ini adalah tidak lain mengenai kedudukan wali nikah dalam pernikahan dalam hukum Islam. Pernikahan itu artinya adalah perbuatan yang sangat sakral yang ditandai dengan pelaksanaan ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebut istilah pernikahan itu ibu-ibu dengan istilah mitsaqan ghalidhan. Apa artinya? Perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, lahir dan batin. Tidak ada yang bisa mengotorinya, tidak ada yang bisa menghancurkannya, tidak ada yang bisa memutuskannya kecuali kedua mempelai itu yang mengkehendakinya. Bahkan dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hukum Islam harus terpenuhi syaratnya nikah. Syarat rukunnya nikah harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi syarat rukunnya nikah, maka tidak sah itu pernikahan. Syarat yang pertama, catat Bu. Yang pertama harus beragama Islam. Pernikahan beda agama tidak boleh dalam Islam. Saya ulangi, pernikahan beda agama dalam Islam tidak boleh. Yang kedua, bukan mahram. Apa itu Bu mahram? Ada yang tahu apa itu mahram? Muhrim beda muhrim sama mahram. Kalau mahram itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Siapa yang pertama yang haram dinikahi adalah ibu kita, nenek kita, mertua kita, adik perempuan kita, bibi kita. Itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Maka syaratnya bukan mahram. Selain mahram boleh. Yang ketiga, sudah baligh. Kalau masih anak-anak belum bisa memenuhi syarat untuk menikah. Yang berikutnya harus berakal alias tidak gila. Ada Bu orang gila dinikahkan? Enggak ada. Kalau ada orang dinikahkan tidak sah nikahnya. Yang berikutnya, rukun nikah ada berapa? Ada 5. Yang pertama harus ada laki-laki. Yang kedua harus ada perempuan. Tidak boleh Tono sama Toni menikah. Tidak boleh Rini sama Tini menikah. Tuh kemarin viral ada nikah sesama jenis. Naudzubillahi min dzalik. Hukumnya haram. Yang kedua, yang berikutnya harus ada wali nikah. Dan yang keempat harus ada 2 orang saksi laki-laki. Dan yang terakhir ada syirat ijab dan qabul. Kalau ini terpenuhi dalam pernikahan maka sah itu pernikahan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah tentang masalah wali nikah. Banyak pernikahan di luaran sana ketika mereka tidak dihadiri oleh wali nikah. Kira-kira hukumnya bagaimana? Kalau ada orang menikah tidak dihadiri oleh wali nikah, maka tidak sah pernikahannya. Siapa wali nikah itu? Urut-urutannya Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, maaf. Yang pertama adalah bapak kandung kita. Itu wali nikah kita. Kemudian siapa? Kakek kita. Kalau nggak ada kakek, saudara laki-laki kita yang seayah seibu. Kalau nggak ada anaknya saudara kita yang seayah seibu yang sudah balik, naik terus sampai ke paman, anaknya paman dan seterusnya, jalur ayah. Jalur ibu tidak bisa menjadi wali nikah selama-lamanya. Jelas? Syaratnya wali nikah harus beragama Islam. Kalau non-Islam, non-Muslim tidak boleh menjadi wali nikah. Yang kedua, sudah baligh. Kalau wali nikah masih anak-anak, belum bisa jadi wali nikah. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, harus laki-laki. Yang kelima, merdeka alias tidak dipenjara. Dan yang keenam, adil.
Adil itu apa Pak Ustaz? Adil itu adalah haruslah dapat bersikap adil. Dalam hal apa? Menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak. Bahkan orangnya harus benar-benar orang yang bagus agamanya. Tidak boleh fasik. Tidak boleh fasik. Yang terakhir, tidak sedang ihram atau beribadah haji. Itulah beberapa syarat tentang wali nikah. Nah, wali nikah ini ibu-ibu majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ada macam-macamnya. Yang pertama wali nasab. Yang dinamakan wali nasab ini wali yang berhubungan tali darah dari pihak ayah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Orang-orang yang termasuk ke dalam wali tersebut adalah sebagai berikut, yaitu wali akrab. Ada wali akrab, ada wali abad. Wali akrab itu siapa? Wali akrab itu adalah yang pertama ayah kandung. Yang kedua ayah dari ayah kita alias kakek. Ada juga namanya wali abad, wali yang jauh. Siapa wali yang jauh itu? Di antaranya, seulang lagi, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman seayah atau sekandung, kemudian anak paman seayah saja. Nah, itulah yang dinamakan wali abad. Ada juga namanya wali mu'tik. Siapa wali mu'tik itu Pak Ustaz? Yaitu orang-orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan. Kalau di Indonesia tidak ada budak, betul Bu ya? Semua insya Allah punya ayah. Yang terakhir yaitu wali hakim. Siapa wali hakim itu? Orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa yang diangkat oleh negara yang telah ditauliahkan sebagai wali hakim. Dalam hal ini adalah Bapak Kepala KUA. Kalau penghulu bukan wali hakim. Kalau kepala KUA adalah wali hakim. Penghulu bisa bertindak sebagai wali hakim manakala kepala KUA tidak berada di tempat tugas. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, itulah beberapa paparan kami tentang masalah perwalian. Jadi bagi kita semua pesannya, kalau menikah harus ada wali nikah. Karena banyak di luar sana ketika mereka menikah tidak dihadiri oleh wali nikah. Kalau tidak dihadiri oleh wali nikah, maka pernikahannya tidak sah. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang diusung hari ini sangat bagus dan sangat bermanfaat buat kita ibu-ibu. Dan mari kita ke acara selanjutnya, sesi pertanyaan. Masing-masing kelurahan satu penanya. Ayo ibu-ibu, dari kelurahan mana dulu? Kelurahan Wangkanapi. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau bertanya silakan maju ke depan. Ayo. Ibu Haja Hartati dari Ketua PKMT Kelurahan Bukit Waluyo Indah. Ibu Haja Nurmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabaria, perwakilan dari Majelis Taklim Kelurahan Wangkanapi. Izin Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana pandangan para ulama tentang kedudukan wali nikah dalam hukum Islam? Sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurmin Samada,
perwakilan dari Majelis Taklim Kelurahan Bataragoro. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya pernikahan dalam keadaan sudah hamil? Ya, makasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Marni, perwakilan dari BKMT Permata Tomba. Mohon izin Ustadz. Pertanyaannya, bolehkah kita mengadopsi anak angkat dan siapakah wali nikahnya kelak apabila anak angkat tersebut sudah mau menikah? Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Bine, perwakilan dari BKMT Kelurahan Wale. Adapun pertanyaan saya Pak Ustaz, ada perempuan mau menikah tapi wali nikahnya berada jauh di pedalaman dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Apakah saudara-saudara yang lainnya bisa menjadi wali nikahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Haryati Abdul Salam, perwakilan dari Kelurahan BWI. Bertanya Pak Ustadz, ada perempuan mau menikah tapi bapaknya selaku wali nikah tidak mau menikahkan anak perempuannya. Bagaimana solusinya dan siapa yang berhak menjadi wali nikah Pak? Ya demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mewakili Kelurahan Kadul Kotapi. Yang ini saya sampaikan, pertanyakan yaitu ada perempuan yang berstatus janda bisa menikahkan dirinya. Apakah bisa menikah sendiri? Iya. Oh iya. Jadi tanpa wali, jadi mohon penjelasannya dari Pak Ustadz supaya kita semua bisa mengerti dari apa yang tidak bisa kita mengerti sama-sama ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sama lagi? Sudah. Cukup ya. Baik. Langsung dijawab. Izin Pak Ustadz, pertanyaan keempat kayaknya belum di ini. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Oh iya. 4. Perbedaannya. Batara Guru, Tomba. Iya. Iya. Saya mungkin mau bertanya Pak Ustadz dari Kelurahan Batulo. Pertanyaan saya Pak Ustadz, siapakah wali nikah bagi seorang perempuan yang orang tuanya sudah tidak diketahui keberadaannya? Dari kelurahan mana? Kelurahan Batulo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini ibu-ibu pertanyaannya berbobot semua ini ya. Iya. Baik, yang pertama tadi dari BKMT Wangkanapi kalau nggak salah. Tadi bertanya, Pak Ustadz, bagaimana pandangan para ulama
tentang kedudukan wali nikah dalam hukum Islam, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, menurut jumhur ulama, semua ulama sepakat. Di antaranya adalah ada ulama mazhab Imam Maliki, ada Imam Asy-Syafi'i, ada juga Hambali, bahwasanya wali nikah dalam pernikahan adalah syarat sahnya pernikahan bagi tiap wanita yang mau menikah. Artinya la yasihu illa biwalin, tidak sah nikah tanpa adanya wali nikah. Jadi semua ulama sepakat adanya wali nikah dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, bahkan dia termasuk rukunnya nikah. Jadi ibu-ibu, saya ulang lagi, pastikan memang ketika kita menikah dihadiri oleh wali nikah. Namun perlu kita ketahui bersama, tidak semua wali nikah bisa menjadi wali nikah. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Tadi ada juga yang bertanya dari BKMT Batara Guru, ya, bagaimana hukumnya pernikahan dalam keadaan sudah hamil? Wah, ini nih yang sering terjadi di masyarakat kita. Naudzubillahi min dzalik. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau sudah terlanjut bagaimana Pak Ustaz? Banyak-banyak bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Masalah dosa urusan Allah. Tapi kalau sudah berbuat bagaimana? Nah, ini yang jadi bahasan kita semua. Hukum menikah dalam keadaan hamil itu boleh, asalkan orang yang menghamili dia yang menikahinya. Tidak boleh orang lain yang bertanggung jawab. Ya, harus orang yang berzinalah yang menikahi dia. Nah, yang jadi masalah bukan nikahnya boleh atau tidak. Yang jadi masalah adalah ketika nanti anaknya lahir di dunia. Kalau dia anaknya perempuan, maka bapak biologis tersebut tidak bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan. Masya Allah, berat bu, berat ini ya. Kalau anaknya laki-laki, maka anak laki-laki tersebut tidak bisa menjadi wali nikah adik-adiknya yang perempuan. Masya Allah. Makanya ibu-ibu biasanya di kantor KUA itu kita minta buku nikah orang tua. Untuk apa Pak Ustadz? Kita hitung jarak kelahiran anak, dekat atau tidak. Kalau dekat, maka walinya tidak bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan. Siapa wali nikahnya? Walinya adalah wali hakim. Siapa wali hakim? Bapak kepala KUA. Jelas. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan, bolehkah kita mengadopsi anak? Ya, gitu tadi ya. Maksudnya adopsi anak apa ini? Anak angkat. Dan siapakah walinya kelak apabila anak angkat tersebut sudah mau menikah? Jawabannya, mengadopsi anak itu boleh, mengangkat anak itu boleh. Tapi ingat, ini kesalahan kita di Indonesia, sering menamakan anak kita dengan binti nama kita. Tidak boleh. Kalau dia anak angkat, biarkan dia bintikan bapak kandungnya, bintikan kepada bapak kandungnya. Tidak boleh kita bintikan kita, karena binti itu artinya adalah anak perempuanku, sementara dia adalah anak angkat. Bahkan ini ada pertanyaan tadi, kalau tidak ditahu orang tuanya gimana Pak Ustadz? Secara administrasi boleh, tapi ketika ingat mau menikah, maka yang jadi wali nikahnya adalah wali hakim. Siapa wali hakim itu? Bapak kepala KUA. Tapi kalau ditahu bapak kandungnya, maka wajib bapak kandungnya menjadi wali nikah dalam pernikahannya. Jelas? Ini ada sejarah dulu zaman Rasulullah. Rasulullah itu ibu-ibu punya anak namanya Zaid. Zaid itu dinamakan oleh Rasulullah Zaid bin Muhammad. Akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala dengan surah Al-Ahzab ayat 4-5. Tidak boleh kita mengenamakan anak angkat kita dengan nama kita, harus dikembalikan kepada nama bapak kandungnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Nanti kalau pulang di rumah, buka surat Al-Ahzab ayat 4-5. Itu sejarah Nabi Muhammad mengangkat anak dan dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jelas? Saya ulangi, mengangkat anak boleh hukumnya, tapi ketika dia nikah, kita bapak angkatnya tidak bisa menjadi wali nikah dalam perkawinan atau pernikahan. Kalau laki-laki tidak butuh wali nikah, tapi kalau perempuan wajib ada wali nikah. Yang berikutnya pertanyaannya, waduh, pertanyaannya random ini. Apalagi? Oh, ada perempuan mau nikah, tapi wali nikahnya berada di pedalaman dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Apakah saudara-saudaranya yang lain bisa menjadi wali nikah? Jawaban yang pertama, tidak bisa. Selama masih ada wali akrab yang dekat, maka tidak bisa berpindah kepada wali yang abad. Wali akrab itu siapa? Bapak kandung. Misalnya bapak kandung kita ada di Papua, di pedalaman, nggak bisa dihubungi, maka saudara kandung kita yang laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah. Kita hubungi dulu bapaknya. Kalau bisa dihubungi bapaknya, kita tanya bapaknya, Pak, anak kita mau nikah, kita yang berhak menjadi wali nikah, bisa datang ke bau-bau atau tidak? Kalau dia bilang tidak bisa, Pak, ya, maka yang jadi wali nikahnya adalah wali hakim, bukan wali setelahnya. Ya, bisa wali setelahnya menjadi wali nikah manakala ada surat kuasa bil kitabah dari bapaknya. Nah, tidak boleh langsung surat diambil alih, nggak boleh, harus ada surat kuasa. Kenapa? Kalau tidak ada surat kuasa, bisa jadi nanti bapaknya membatalkan pernikahan anak perempuannya. Jelas ibu-ibu? Oke. Berikutnya, apa lagi? Oh iya, ada perempuan mau menikah, tapi bapaknya selaku wali nikah tidak mau menikahkan anak perempuannya. Bagaimana solusinya dan siapa yang berhak menjadi wali nikah? Dalam hal orang tuanya tidak mau menikahkan anaknya, ya, itu dalam istilah kita di kantor KUA, walinya adalah wali adol, wali yang menolak anaknya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya. Nah, itu tugas KUA untuk berkomunikasi dengan bapaknya, menanyakan apa alasannya. Kalau alasannya syar'i, misalnya laki-laki peminum, penjudi, main perempuan, wah itu syar'i, silakan menolak. Tapi kalau laki-lakinya ya tidak ada alasan syar'i, baik agamanya, ada pekerjaannya, karena mungkin cuma gara-gara beda status serta sosial, maka walinya adalah wali adol. Itu nanti dari kantor KUA kita kasih surat penolakan perkawinan. Selanjutnya mempelai tersebut membawa di pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama sidang wali adol, ditanya sama hakim, Pak mau kasih nikah anaknya? Tidak mau Pak Hakim. Kenapa? Syari tidak syari? Ternyata tidak syari. Akhirnya apa ibu-ibu? Hakim mencabut hak perwalian orang tua tersebut. Ditunjuklah wali nikah yaitu wali hakim untuk menjadi wali nikah bagi orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya. Jadi tetap bisa menikah. Tapi kasihan kalau ada orang tua yang tidak setuju anaknya menikah. Betul tidak? Jangan egois. Dunia ini berputar. Jangan lihat hari ini, bisa jadi anak-anak kita tadi itulah yang kelak mengangkat derajat kita ketika kita mau meninggal dunia, atau bahkan ketika kita nanti sudah tua. Urusan hidup, mati, jodoh, rezeki itu urusan Allah. Urusan Allah. Tapi juga anak harus patuh kepada orang tua. Tidak boleh anak tidak berbakti kepada orang tua. Orang bijak pernah berkata, setiap orang tua pernah menjadi anak, namun setiap anak belum tentu jadi orang tua. Hargai orang tua kita selama itu bagus adanya. Kalau tidak syar'i, silakan ya pakai wali hakim. Apalagi pertanyaannya? Iya, apalagi pertanyaan? Ada yang belum jawab tadi? Oh iya, apakah perempuan yang berstatus janda bisa menikahkan dirinya sendiri gitu ya? Nah, ini ada sebuah hadis ibu-ibu ya yang sering salah dimaknai oleh kita semua. Bunyi hadisnya bagaimana? Asyayyibu ahaku binafsiha min waliyiha wal bikru
tutha'maru wa idnuha sukutuha, yang artinya seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis harus dimintai izin darinya, dan diamnya seorang gadis adalah izinnya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Hadis ini ibu-ibu tentang memilih jodoh sebenarnya. Jadi kalau kita masih gadis, orang tua yang bisa memilih jodoh kita siapa? Tapi kalau sudah janda, dia berhak menentukan dengan siapa dia menikah. Tapi ketika mau menikah, tetap harus ada wali nikah. Tidak boleh tunjuk sana jadi wali nikah, tunjuk sini jadi wali nikah. Tidak boleh. Tetap wali nikah ada urutannya. Jelas ya? Jadi tetap harus ada wali nikah. Siapa wali nikahnya? Kalau bapaknya masih hidup, maka bapaknya. Kalau bapaknya sudah meninggal dunia, maka kakak kandung laki-lakinya. Ya, dan seterusnya jalur seayah seibu. Ya, baik. Apalagi tadi pertanyaannya? Sudah. Oh, tadi yang terakhir tadi. Ya. Apa? Siapa wali nikah bagi orang perempuan yang orang tuanya sudah tidak diketahui keberadaannya? Nah, ini ibu-ibu, kalau ada orang menikah, orang tuanya tidak ditahu keberadaannya di mana tempatnya, entah hidup atau matinya. Ya. Itu dalam hukum Islam disebut mafkud. Mafkud itu tidak diketahui keberadaannya, hidup matinya. Maka ketika dia menikah, wali berikutnya tidak bisa menjadi wali nikah. Yang jadi wali nikahnya adalah wali hakim. Siapa wali hakim itu? Bapak kepala KUA di setiap kecamatan, kabupaten, kota. Jelas ya? Ada yang terlewatkan pertanyaannya? Tidak ada. Sudah semua ya? Baik ibu-ibu, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jawaban ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan insya Allah nanti ke depannya, kalau ada waktu lagi, kita akan bertemu dalam tema-tema berikutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah tema kita hari ini tentang betapa pentingnya wali nikah dalam perkawinan. Selanjutnya, marilah kita masuk di acara selanjutnya, doa yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Hasbullah, Sarjana Hukum Islam. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu BKMT sekota Bobau yang sama-sama dirahmati Allah, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini diberkahi oleh Allah. Terlebih juga mari bersama-sama kita doakan saudara-saudara kita khususnya dari kota Bobau yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah sebanyak 57 orang. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, dan yang paling terpenting lagi, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semua mendapat gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita yang belum bisa berangkat ke tanah suci Mekah bisa ke tanah suci Mekah dan bisa berziarah ke makamnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Liridho ilaih ta'ala walikul niyatin salihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. وأجرنا من حيث الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وأصلح لي في ذريتي
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka lan darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana a'tana mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahumma arzuqna زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari kami, akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa bridha wal inayah wal afu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu jihad, lagu pembangkit semangat yang dipandu oleh Ibu Erni Hamim, Ibu Samsi. Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu, mari kita kembali menyanyikan lagu jihad. Mudah-mudahan lagu ini kita bisa amalkan, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra putri Islam harapan agama, majulah serentak genggamkan persatuan kalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, mari kita memuji, mari kita memuja. Peganglah persatuan kalam Tuhan. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan
sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, persatuan. Kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesainya acara menyanyikan lagu pembangkit semangat tadi, maka berakhirlah pula kegiatan kita hari ini. Demikianlah acara kita hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.